Hello everyone. Pengukuran kinerja. Disusun oleh kelas 64 4C25 kelompok 1 yang beranggotakan 1. Tiara Indah Pratiwi, 2. Safira Aulia Zahra, 3. Carleton Orlando, 4. Dani Setiawan, dan yang terakhir Miftahul Huda. Saya Safira Aulia Zahra akan menjelaskan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Adapun tujuan pokok pengukuran kinerja. Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar menghasilkan tindakan yang diinginkan. Saya Carleton Orlando akan menjelaskan tentang manfaat sistem pengukuran kinerja. Manfaat sistem pengukuran kinerja menurut Mulyadi dan Setiawan tahun 1999 halaman buku 212-225 adalah: yang pertama, menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggannya dan membuat seluruh personi terlibat dalam upaya pemberi kepuasan kepada pelanggan. Yang nomor 2, memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. Yang keempat, membuat suatu tujuan strategis yang masanya masih kabur menjadi lebih konkret, sehingga mempercepat proses pembelajaran perusahaan. Saya Miftahul Huda ingin menjelaskan tentang ukuran pengukuran kinerja. Terdapat 3 macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara kualitatif, yaitu 1. Ukuran kriteria tunggal atau single kriterium, 2. Ukuran kriteria beragam atau multiple kriterium, 3. Ukuran kriteria gabungan atau composite kriterium. 1. Ukuran kriteria tunggal atau single kriterium adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajernya. 2. Ukuran kriteria beragam atau multiple kriterium adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran dalam menilai kinerja manajernya. Tujuan penggunaan kriteria ini adalah agar manajer yang diukur kinerjanya mengerahkan usahanya kepada berbagai kinerja. 3. Ukuran kriteria gabungan atau composite kriterium adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot masing-masing ukuran, dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajernya. Saya Dani Setiawan akan menjelaskan kriteria sistem pengukuran kinerja menurut Cascio tahun 2003 halaman buku 336-337 adalah sebagai berikut. 1. Relevan atau relevance adalah mempunyai makna, yaitu terdapat kaitan yang erat antar standar untuk pekerjaan tertentu dengan tujuan organisasi, dan terdapat keterkaitan yang jelas antara elemen-elemen kritis suatu pekerjaan yang telah diidentifikasi melalui analisis jabatan dengan dimensi-dimensi yang akan dinilai dalam form penilaian. 2. Sensitivitas atau sensitivity adalah adanya kemampuan sistem penilaian kinerja dalam membedakan pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif. 3. Reliabilitas atau reliability. Dalam konteks ini berarti konsistensi penilaian. Dengan kata lain, sekalipun instrumen tersebut digunakan oleh 2 orang yang berbeda dalam menilai seorang pegawai, hasil penilaiannya akan cenderung sama. 4.
Akseptabilitas atau acceptability adalah bahwa pengukuran kinerja yang dirancang dapat diterima oleh pihak-pihak yang menggunakannya. 5. Praktis atau practicality adalah bahwa instrumen penilaian yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses penilaian tersebut. Saya Tiara Indah Pratiwi akan menjelaskan tentang beberapa model sistem pengukuran kinerja yang telah dibuat oleh akademisi maupun praktisi. Menurut Fanani tahun 2003. Beberapa model sistem pengukuran kinerja yang telah dibuat oleh akademisi maupun praktisi. Menurut Fanani tahun 2003, model-model sistem pengukuran kinerja antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Balance Scorecard atau BSC. Sampai saat ini, Balance Scorecard adalah model terpopuler untuk sistem pengukuran kinerja atau biasa yang disebut SPK. SPK baru yang telah dikembangkan. Kerangka kerja Balance Scorecard menggunakan 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan proses belajar dan pertumbuhan dengan titik awal strategi sebagai dasar perancangan SPK. Yang kedua ada Sustainability Balance Scorecard atau SBSC. Model SBSC merupakan perluasan dari model Balance Scorecard dengan penambahan aspek lingkungan dan sosial. Sustainability Balance Scorecard atau SBSC memperlihatkan hubungan kausal antara kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari perusahaan. Yang ketiga, ada Cambright Model. Model Cambright menggunakan product group sebagai dasar untuk mengidentifikasi KPI dan dari pengelompokan produk tersebut dilakukan penentuan tujuan bisnis untuk produk grupnya. Yang keempat, ada Integrated Performance Measurement System atau IPMS. Model IPMS merupakan model SPK yang bertujuan agar sistem pengukuran kinerja lebih robust, terintegrasi, efektif, dan efisien. Model IPMS menjadikan keinginan stakeholder menjadi titik awal dalam melakukan perancangan SPK. Yang kelima atau yang terakhir, Integrated Performance Measurement System atau IEPMS. Integrated Performance Measurement System atau IEPMS merupakan model sistem pengukuran kinerja yang berkaitan dengan lingkungan. IEPMS menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama.